Kira-kira apa yang akan Allah bikin sama kalian kalau kalian nggak punya adab sama baginda Nabi besar Muhammad? Banyak kita orang-orang sekarang begitu, nggak punya akhlak sama Nabi, nggak punya adab sama Nabi, nggak punya akhlak sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di majelisnya Nabi pasang akhlak, pasang adab. Lagi baca maulid, jangan kamu ngobrol. Ini di depan, di sini baca maulid, di belakang ngobrol sendiri. Lagi baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada yang ngerokok. Lagi baca maulid, ada yang ngerokok. Nabi Muhammad nggak bakal hadir. Dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap dibaca maulid Nabi hadir. Makanya kan ada namanya mahallul qiyam. Ya, kita berdiri. Ya Nabi salam alaika. Kenapa? Karena kita yakin Nabi Muhammad SAW hadir ketika dibacakan maulid. Makanya kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Loh Beb, mana Nabi? Nggak kelihatan Beb, Nabi Muhammad mana nggak kelihatan. Bagaimana kau bisa lihat Nabi? Kamu punya mata sering mandang cabe-cabean. Kamu punya mata pagi siang sore malam memandang aurat. Kedua matamu sering memandang hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana kau bisa melihat Nabi Muhammad? Kamu tidak bisa melihat Nabi, tapi yakin Nabi Muhammad melihat kalian. Yakini Nabi Muhammad melihat kamu, walaupun kamu tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Makanya kita berdiri. Tetapi kata Abu Ya Maliki dalam kitabnya, bisa juga walaupun kamu baca maulid, Nabi nggak hadir. Kenapa? Kalau di dalam peringatan itu, di dalam pembacaan maulid itu ada perkara-perkara yang dibenci oleh Nabi Muhammad, Nabi nggak bakal hadir. Contoh, baca maulid ada ikhtilat. Tahu ikhtilat? Nggak tahu. Ikhtilat itu bercampur laki dan perempuan tanpa pemisah. Itu namanya ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir. Kamu baca maulid ribuan kali kayak Nabi nggak bakal hadir. Kayak gini nih. Ini ikhtilat namanya. Jadi besok-besok bikin pakai kain kecil, pisahin begitu. Laki-laki di sini, perempuan di belakang. Nabi nggak bakal hadir. Ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir kecuali uzur syar'i. Kayak 411, 212 lagi baca maulid tuh, 212 baca maulid kan banyak tuh. Jutaan orang udah nggak bisa diatur kecuali seperti itu. Itu uzur syar'i namanya. Tapi kalau masih bisa diatur kayak begini, atur laki-laki perempuan agar Nabi Muhammad hadir. Itu pertama, ikhtilat. Nabi nggak bakal hadir. Kedua, lagi baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ada yang ngerokok. Lagi baca maulid di tengah-tengah ada yang ngerokok, Nabi nggak bakal hadir. Jangankan ngerokok, bawa rokok Nabi nggak hadir, apalagi ngerokok. Dalam kitab An-Nafahat As-Sadiyah ila Daril Hadramiyah diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali, beliau ketika itu Habib Ali melihat Nabi Muhammad ini mau masuk ke rumah satu orang, tapi Nabi Muhammad mau masuk nggak jadi. Ketika ditarim, Habib Ali nanya, ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk ke rumah itu orang, tapi nggak jadi, kamu keluar lagi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, aku mau masuk ke rumah itu orang karena di rumah itu sedang dibacakan maulid, tapi aku nggak jadi masuk karena di situ ada yang bawa tembakau. Cuma bawa tembakau, Nabi nggak hadir. Apalagi monyong kamu ngerokok, tambah nggak hadir Nabi Muhammad. Makanya kalau mau hadir maulid, rokoknya singkirin dulu, taruh di luar. Duduk kamu, sterilkan dulu dari rokok, baru baca maulid. Atau enggak kalau mau ngerokok, masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, cari tempat, jangan gabung bareng-bareng sama orang yang baca maulid. Jangan hanya gara-gara satu congoran orang yang ngerokok, Nabi nggak hadir. Ingat, makanya nih Habib Mustafa Idrus pasang wangi-wangian. Kenapa Habib Mustafa pasang wangi-wangian? Sohibul Hajat pasang wangi-wangian karena Nabi suka yang wangi. Ini udah dipasang begini-begini, ada satu congor ngerokok, Nabi yang nggak bakal hadir. Itu nggak punya adab sama Nabi Muhammad itu. Malaikat nggak punya adab sama Nabi, dipatahin sayapnya. Udah gitu banyak juga ustaz-ustaz ngerokok di masjid, aja di sini. Ada.
Ustadz merokok di masjid, masjid disediakan asbak. Kalau ada ustadz ngerokok masjid, kiai ngerokok masjid, habib ngerokok masjid, goblok semua itu. Masjid tempat sholat, bukan tempat ngerokok. Haram, nggak boleh ngerokok di masjid. Coba mana ada? Cari kalau ada satupun kitab yang menghalalkan ngerokok di masjid. Tidak ada. Tidak ada satu kitab pun yang membolehkan ngerokok dalam masjid. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tahu Ats-Tsauri? Tahu kamu Ats-Tsauri itu apa artinya? Ats-Tsauri itu lakofnya beliau, gelarnya beliau Ats-Tsauri. Ats-Tsauri. Nisbatnya apa? Penyandaran nama Ats-Tsaur. Ats-Tsaur itu artinya banteng, kebo. Kenapa dipanggil Ats-Tsaur? Beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Harusnya kan adabnya, sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Beliau mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba ditegur, terdengar suara dari langit. Ya Tsaur qaddimul yumna. Hei banteng, hei kebo, dahulukan kaki kananmu. Lihat, Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak punya adab sama masjid, ditegur. Apalagi congoran-congoran kayak kita gitu. Nggak boleh, haram, haram merokok dalam masjid, haram. Kamu tahu haram itu ada dua. Ada haram li dzatihi, ada haram li hukmihi. Ada haram karena zat, ada haram karena hukum. Haram karena zat, anjing, babi, itu zatnya memang haram itu. Khomer, kecuali idza takhalalat binafsiha, kecuali kalau itu khomer berubah sendiri jadi cuka. Selama dia masih khomer, ketika itu haram. Zatnya haram, najis. Itu haram. Ada haram li hukmihi, zatnya halal. Ini Pocari Sweat, zatnya halal. Tapi hukum meminumnya bisa jadi haram. Kok bisa? Kalau ini Pocari didapatkan dari mencuri. Kamu ke warung, kamu curi Pocari Sweat, zatnya halal, tapi zatnya suci, tetapi hukum kamu meminumnya haram. Kenapa? Karena didapatkan dari cara yang Nah begitu juga rokok. Rokok ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya kita ambil makruh aja lah, karena saya juga ngerokok. Saya kan ngerokok. Kita ambil makruh. Kenapa rokok makruh? Rokok makruh karena bikin bau mulut. Sama kayak bawang merah, bawang putih, itu makruh. Jengkol, enak banget itu. Pete, itu makruh. Karena ibu-ibu masuk masjid, ibu-ibu nih, bapak-bapak, kamu habis makan bawang putih. Habis makan bawang putih, mulut kamu bau bawang, masuk masjid, itu hukumnya makruh. Habis makan bawang, habis makan jengkol, mulut kamu bau, masuk masjid, itu hukumnya makruh. Jadi itu, kita ambil hukum rokok makruh aja. Tetapi rokok yang makruh, hukumnya bisa berubah menjadi apa yang mengharamkan? 3. Waktu, tempat, keadaan. Wagat, mahal, hal. Waktu yang mengharamkan, lagi maulid, lagi baca maulid, waktu baca maulid, rokok, haram. Itu pertama. Kedua, tempat. Kamu ngerokok di masjid, masjid ini tempat yang mulia, masjid tempat yang agung. Ngerokok dalam masjid, haram. Itu tempat mengharamkan. Ketiga, keadaan. Kamu lagi ngerokok, di samping ada ibu-ibu bawa bayi. Dengan kamu ngerokok mengganggu dia, mengganggu bayinya. Pada saat itu, dalam keadaan seperti itu, rokok hukumnya berubah menjadi Jadi pasang akhlak, pasang adab yang baik di majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Malaikat saja nggak punya adab. Ketika Nabi Isra Mi'raj dipatahin sayapnya, apalagi kita.